Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah bus pengangkut rombongan wisatawan bertabrakan dengan mobil minibus di Tol Cipali kilometer 131. 11 orang luka-luka. Pengunjung situ Bagedit Garut membludak. Pengelola lokasi wisata berlakukan buka tutup pintu masuk. Seorang purnawirawan TNI berpangkat kolonel menjadi korban begal di kota Cimahi. Pengunjung di objek wisata Situ Bagedit Garut hari Minggu membludak. Ratusan pengunjung yang baru datang tertahan di gerbang tiket karena pengelola memberlakukan buka tutup pintu masuk. Ratusan pengunjung yang baru saja tiba di Situ Bagedit Garut jam 10 pagi tertahan di pintu masuk. Mereka tidak bisa masuk karena pihak pengelola memberlakukan sistem buka tutup antrean tiket. Sebagian pengunjung kecewa dan memilih untuk pulang. Mana macet, ditutup. Jadi kecewa ya, Kang? Ya, kecewa lah. Maunya gimana nih? Dibuka aja gitu? Ya, dibuka aja lah. Iya. Namanya juga liburan, ya pasti padat lah gitu, Pak. Nah, tapi Akang tadi belum sempat bayar kan? Belum sempat beli tiket. Ditutup. Sempat ini juga nggak berdesak-desakan nungguin gitu? Nggak, baru mau masuk. Baru mau masuk, terus? Nggak ada kasih tahu. Sistem buka tutup antrean masuk objek wisata Situ Bagedit dilakukan agar jumlah pengunjung yang berada di dalam taman tidak terlalu penuh. Sebab daya tampung maksimal pengunjung Situ Bagedit hanya 5.000 orang. Jam 10 nanti kami akan tutup untuk pintu masuknya. Dan kemudian jam 12 kami buka lagi. Jam 2 nanti kami tutup lagi. Jam 4 kami buka lagi. Seperti itu. Jadi supaya setidaknya ada sirkulasi pengunjung di Situ Bagedit ini supaya tidak terlalu crowded, ya, tidak terlalu sesak dan nyaman dan aman buat semuanya. Bagi wisatawan yang berada di dalam Situ Bagedit, sejumlah wahana termasuk wahana air baik rakit maupun angsa-angsaan serta areal taman memenuhi harapan mereka akan liburan yang nyaman. Baru pertama juga. Baru pertama kesini. Tapi sering sih ke daerah sini. Oke. Ke situ ke Banyuresmi ada saudara juga. Gimana nih Terus, menurut Tete kesini? Bagus. Terus ada. Jadi walaupun di Kota Garut wisatanya kayak di kota gitu. Tak hanya wahana air, pengunjung juga dapat menggunakan sejumlah spot foto berlatar hamparan danau hingga boat tram bersama keluarga di taman sambil memandang indahnya panorama Situ Bagedit. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Waspada cuaca ekstrim, hujan disertai angin kencang di pesisir Indramayu menghancurkan bangunan pasar dan merusak perahu nelayan. Gelombang tinggi juga memaksa para nelayan tak melaut. Bangunan pasar Dadap Lama, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu yang masih dalam tahap pembangunan, rangka atapnya porak-poranda usai diterjang angin kencang Sabtu lalu. Bahkan kencangnya tiupan angin menerbangkan atap bangunan hingga hanya menyisakan rangkanya saja. Saat kejadian, hujan deras disertai angin kencang tengah melanda pesisir Indramayu. Beruntung saat kejadian tidak ada aktivitas pengerjaan di lokasi. Saking gedenya angin mungkin sampai ini ambruknya. Ambruk. Waktu itu hujan deras, angin gede, Pak? Iya, hujan campur angin itu. Campur hujan. Ini berapa persen, Pak, yang roboh, Pak? Hampir 50% ada ya. Hampir 50%. Ini Lebih, satu lebih mungkin. satu lokal sejajar ya? Iya. Karena ini udah hancur semua yang Iya. tuanya. Ini bangunan apa sih, Pak? Pasar. Cuaca ekstrim juga membuat sejumlah perahu nelayan di pesisir pantai Dadap terbalik dan terdampar di beton penahan gelombang. Perahu berukuran 3 x 6 meter tersebut terbawa ombak setelah jangkar pengikat lepas. Ombak ganas setinggi 2 meter membalik perahu yang saat kejadian tengah sandar. Tali belakangnya lepas. Tali belakangnya lepas. Iya, anginnya dari barat. Oh, angin kencang waktu itu, Pak? Kencang. Gelombang? Gelombang 2 meter 2 meter tinggi. tinggi. Ini kenapa yang ini? Sama, Pak? Sama. Waktu kejadian jam 4. Ada berapa, Pak, kapal yang terdampar, Pak? Yang rusak 1, yang tenggelam. Heeh. Yang rusak ada 4. Ada 4.
benturan. Nah benturan. Ini cuaca ekstrim Pak ya? Iya, Steve. Selain membalikkan perahu, gelombang tinggi juga mengakibatkan sejumlah perahu nelayan lainnya terdampar di daratan. Nelayan pun bergotong royong mengembalikan perahu ke dermaga. Nelayan belum berani melaut karena angin kencang dan gelombang tinggi masih menghantui pesisir utara Jawa. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Indramayu. Cuaca ekstrim berupa gelombang tinggi dan angin kencang menimbulkan banjir dan kerusakan puluhan rumah di 5 kecamatan pesisir pantai Kabupaten Indramayu. Pemkab mengkaji wacana relokasi rumah warga yang tinggal tepat di bibir pantai. Gelombang tinggi dan angin kencang yang melanda pesisir pantai Kabupaten Indramayu menerjang 5 kecamatan. Menurut data BPBD, 5 kecamatan tersebut adalah Kecamatan Kandang Haur, Patrol, Sukra, Cantigi, dan Kecamatan Juntinyuat. Kecamatan Kandang Haur, khususnya pesisir Pantai Eretan, menjadi daerah yang terparah diterjang ombak ganas yang turut menghancurkan beton penahan gelombang. Di pesisir Pantai Eretan, 17 unit rumah ambruk, 16 rumah rusak sedang, dan ratusan rumah lainnya terendam banjir hingga mencapai 1,5 meter. Ratusan warga pun mengungsi ke sejumlah posko pengungsian dan mulai terserang penyakit demam, gatal, hingga pegal-pegal. Melihat kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Indramayu akan mengkaji rencana relokasi rumah warga di pinggir pantai yang hancur akibat hantaman ombak ganas. Untuk di daerah wilayah Eretan ini adalah tahunan untuk banjirop seperti ini. Tapi untuk tahun ini memasuki tahun 2023, ini angin terlalu besar sekali, cuaca terlalu ekstrim dan semua dalam satu RT ini mengungsi di balai desa. Ada 5 kecamatan tapi ini yang paling parah karena di beberapa titik kecamatan ini langsung surut seperti itu. Jadi malam terus langsung surut kembali. Kalau yang ini agak lebih tinggi 50 sampai 60 cm. Tadi juga dari masyarakat laporan bahwa ada beberapa rumah yang rusak dan mereka langsung di bibir pantai ya. Jadi mau bagaimanapun ya mungkin harus relokasi. Nanti kita setelah ini kita akan cek kembali lah seperti apa. Di samping itu, pemerintah juga akan membangun kembali beton penahan gelombang yang rusak setelah bertahun-tahun terkikis ombak. Hingga hari ini, pemerintah Kabupaten Indramayu masih menerapkan status siaga bencana cuaca ekstrim. Pemerintah juga meminta masyarakat agar tetap berada di pengungsian, mengingat cuaca buruk masih akan terjadi hingga beberapa hari ke depan. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Indramayu. Dampak cuaca buruk, kabut tebal menyelimuti kawasan Ibun, Kabupaten Bandung Minggu pagi. Hati-hati bagi Anda para pengendara yang melintas di kawasan tersebut karena jarak pandang yang terbatas. Kawasan Ibun, Kabupaten Bandung Minggu pagi diselimuti kabut tebal yang turun dan menutupi beberapa titik ruas jalan di jalur selatan yang menghubungkan antara Soreang menuju arah Garut. Karena kabut cukup tebal, tak sedikit pengendara baik sepeda motor maupun mobil memilih menepikan kendaraan ke pinggir jalan atau hanya sekadar memanfaatkan jembatan penghubung Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Garut di Tanjakan Monteng untuk beristirahat sejenak, menunggu kabut menipis dan jarak pandang lebih baik. Sebab saat kabut tebal, jarak pandang pengendara bisa hanya berkisar 2 hingga 4 meter saja. Kondisi ini tentu saja cukup membahayakan dan membuat pengendara yang melintas terutama ke sejumlah objek wisata ke arah Garut harus ekstra hati-hati. Untuk kondisi sendiri bisa kita lihat kabut lumayan tebal dan menghimbau kepada masyarakat baik yang dari Kecamatan Ibun, Majalaya, Pase, Solokan Jeruk ataupun yang dari Garut yang akan melintas ke Cukang Monteng harap berhati-hati, jarak pandang cukup terbatas. Ruas Jalan Ibun merupakan jalur utama terutama di wilayah Bandung Selatan menuju arah Garut, sehingga sangat vital terutama bagi akses perekonomian dan juga pariwisata yang sangat ramai terutama saat libur tahun baru dan libur sekolah. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung.